Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ariana Kaulana, NIM 24030 dari kelas Jarkom A. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 2 yaitu tentang Wireshark. Di sini tujuannya itu adalah latihan 1 memeriksa header dalam frame Ethernet 2, latihan 2 menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Lalu kita lanjut ke latihan 1 memeriksa header frame Ethernet 2. Langkah yang pertama itu review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Itu isinya ada variable, destination address, source address, frame type, data, dan FCS. Lanjut ke langkah yang kedua, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Kita langsung coba cmd ipconfig all. Nah, kita di sini disuruh dari IP addressnya dan default gateway. IP addressnya ini 192.168.172 dan default gateway-nya ini 192.168 dan 1.1. Oke, kita lanjut ke langkah 3. Memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark-nya. Wifi ICMP kita ping default gateway-nya. Nah, di sini udah ketangkap sama Wireshark-nya. Ya, lanjut langkah keempat itu memeriksa isi header dari Ethernet 2. Kita cek. Jadi di sini ada destinasinya, source-nya, dan tipenya. Kita lanjut ke pertanyaan. Apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Itu untuk mengidentifikasi tujuan akhir dari sebuah data frame atau paket agar dapat dikirimkan ke perangkat yang tepat dalam jaringan. Yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Karena PC hanya tahu alamat IP gateway tapi belum tahu alamat MAC gateway-nya. Lalu sebutkan MAC address dari source frame pertama. Itu ini ya. ZE 276668. ZE 27 6 8. Ya. Sebutkan vendor ID OI dari source NIC dalam balasan NRP. Selanjutnya sebutkan vendor ID dari source NIC dalam balasan NRP. Itu yang ini ya, yang reply. Yang ini network. Kita tulis cloud. Jadi selanjutnya bagaimana dari MAC address yang merupakan UI itu 3 oktet pertama ya. Dan selanjutnya sebutkan nomor seri NIC dari source. Source itu yang ini ya. ZE 27
66. Terus selanjutnya langkah 1 mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Tadi udah ya, yang ini. Lanjut, langkah 2 mulai menangkap traffic pada NIC. Udah ya yang tadi ini. Memfilter untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Udah ya. Lanjut. Filter untuk ICMP-nya aja. Kita ulang aja ya. Kita ulang. Tapping lagi default gateway-nya. Sini. Lanjut. Udah. Hentikan penangkapan traffic pada NIC. Hentikan dulu. Yuk lanjut. Periksa request e-copying pertama dalam Wireshark. Ini e-copying yang pertama ya, yang request. Sini source-nya, terus sini destinasinya. Lalu lanjut dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama. Info ini ya, agar tersorot. Nah ini. Lanjut, periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Itu ini ya, frame name 74 bits. Baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Itu yang ini ya, destination dan source. Oke, lanjut pertanyaan. Apa MAC address dari NIC PC? Itu yang ini ya, source ini. Sorry, cloud. Empat C 34 3D 34 3D. Ya benar. Lanjut nomor 2, apa MAC address dari default gateway? Itu yang destination ya, ZE 2766 2766. Oke. Lanjut, Anda dapat pilih tanda mana untuk menggunakan jenis frame apa yang ditampilkan. Itu ini ya, yang IP ini X0800. Oke, lanjutnya dua baris terakhir ditampilkan dalam informasi mana ya, file data dan informasi IP address. Source-nya sama destinasi. Tuh yang ini ya. Ya yang benar 192 192 192 1 1 1 2
Terus destinasinya 192 161 168 192 168 1.1 ya. Oke lanjut, udah dapat klik baris manapun bagian tengah tuh. Bagaimana mengejar dua outlet terakhir yang disorot. Ini ya, terakhir yang disorot. Hai. Preference bagian atas. Saya oke. Kita cek dulu yang ini ya. Terus destinasinya sebutkan lanjutnya ya. 5. Sebutkan device MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Ini ya, destinasinya root network. Sorry. Root. Oh. 4C 34 33 3D. Oke, selanjutnya. Oke, langkah 7 menangkap klik icon start memulai suatu tangkapan. Udah ya. Klik continue without dalam jendela prompt silakan ping ke jendela. Oke. Ini udah di stop ya. Saving. Ya, kita ping Cisco-nya. www Cisco.com. Ya, di sini udah. Jika melakukan paket sebaru. Oke, selanjutnya jendela silakan ping sudah, tutup jendela prompt, hentikan penangkapan paket. Oke, kita hentikan dulu. Nah, dalam paket pertama yang merupakan MAC address. Oke, MAC address destination itu ini ya. Jadi ini destinasinya. Kita copy aja. Destination itu. Oke. Itu yang destination itu yang ini. Destination. Source-nya itu yang ini. Address dari IC. Nomor 2, sebutkan IP address source dan destinasi yang terkandung di dalam file data dari frame. Ini ya. Jadi 92. Kita copy aja tadi. Source. Destinasi. Kita coba cek dulu. Oh bukan, keliru. 1672 yang destinasinya 18
184 26 101. Kita cek dulu source-nya 172. Oke. Baik, untuk nomor 3 pernikahan address ini yang terkait pada angka 6. Jawabannya ialah karena ketika paket data melewati router, IP address tujuan pada setiap hubungan akan tetap sama, tapi MAC addressnya itu tujuannya berubah-ubah setiap kali paket datanya itu melintas router, jadi sementara gitu. Lalu nomor 4, versi tidak menampilkan file dari suatu header file apa yang terkandung dalam variable ini juga bisa, jawabannya itu bisa di scroll ke atas ini ya. File variable tidak terdapat dalam tanggapan. File ini mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh HTML/NIC. Jadi saya tidak menampilkan Wireside, tidak menampilkannya karena ini adalah informasi lapisan fisik layer 1 yang digunakan untuk sinkronisasi sebelum frame benar-benar dianalisis oleh lapisan yang lebih tinggi seperti data link. Mungkin segitu saja jelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ariana Gamelana, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.